Baik, terima kasih. Saya rekod dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdurrahman SPD, narasumber kita di malam hari ini. Bapak Ibu sahabat Lontara yang malam hari ini sudah bersedia hadir di Lontara edisi ke-53. Sangat bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di malam hari ini. Baik Bapak Ibu hebat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah sama-sama kegiatan kita di malam hari ini kita mulai. Dan untuk selanjutnya kami persilakan langsung kepada Bapak narasumber kita, Bapak Abdurrahman SPD, beliau dari SMP YPS Singkole Luwu Timur, untuk langsung mempresentasikan materi beliau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi dan wabarakatuh. Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita sempat kembali bertemu di Lontara Learning Online Nusantara. Pada malam hari ini memasuki edisi ke-53. Ya, insya Allah dalam kesempatan malam hari ini kita belajar bersama, berbagi bersama bagaimana mengelola studio live streaming dari streamyard.com. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, semenjak saya ikut di PCT Batch 3 sebagai peserta dan PCT Batch 4 dan 5 sebagai instruktur, salah satu yang saya coba dalami adalah bagaimana mendokumentasikan kegiatan webinar atau kegiatan pelatihan yang dilakukan sepanjang PCT tersebut. Dan di sana, di pengalaman pertama saya adalah bahwa kita menggunakan custom capture untuk merekam seluruh aktivitas kita di webinar di Webex. Dan ternyata kendala terbesar yang dihadapi adalah ruang hard disk kita itu mengalami full sesat, ya. Karena biasanya dalam 2 jam itu biasanya ada 300 sampai 600 megabyte setiap malamnya, sehingga dalam waktu beberapa malam saja itu kita perlu bersih-bersih. Ya, jadi butuh waktu yang relatif lama untuk mengunggah ke YouTube, ya, untuk mengunggah ke YouTube. Nah, setelah itu kemudian saya mengenal yang namanya mengkompres file video menggunakan Chico, menggunakan Handbrake. Nah, itu biasanya dari 600 megabyte kemudian bisa dikompres menjadi 200 atau 100, sehingga memudahkan untuk mengunggah ke YouTube. Kemudian seiring dengan waktu, kita berpikir ini bagaimana caranya supaya kita tidak perlu direkodkan dengan menyimpan rekaman webinar kita itu di hard disk, tetapi langsung kita bisa menyimpannya di penyimpanan cloud storage, ya, salah satunya di YouTube. Nah, insya Allah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana mengelola studio live streaming dari StreamYard. Sebelumnya mohon izin bola dunianya Bu Erlina. Oke, siap Pak. Saya jadikan sebagai presenter. Oke. Iya. Sudah kelihatan di layar, Ibu? Alhamdulillah sudah Pak. Baik.
kita akan bahas bagaimana menggunakan tim untuk live streaming. Ingin sampaikan pernah di BS Singapura di Komando Tim Sulawesi Selatan 2001. Pak, suaranya agak putus-putus, Pak. Sudah cek. Oke, bagus. Ya, saya ulang cek. Saya tidak dengar di setiap info, mungkin terus. Selatan mengampu pelajaran matematika. Pengalaman di organisasi saya menjadi pengurus di event kemudian sebagai saya pengalaman online saya beberapa Bapak Ibu sebagai tim kerja di Lontara dan tim kerja di ASEAN dalam jaringan IGI, Sadar IGI, kemudian sebagai instruktur ICT di batch 3, di batch 4 dan 5, dan juga MIE Trainer 2020. Baik Bapak Ibu, demikian. Ya, StreamYard adalah merupakan alat produksi video langsung di browser kita. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengunduh, tidak perlu mendownload aplikasi untuk melakukan streaming. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah komputer dengan mikrofon dan kamera. Ya, cukup dengan komputer dan mikrofon, lengkap dengan mikrofon dan kamera yang tersambung dengan internet, maka live streaming itu bisa kita lakukan. Jadi StreamYard ini direkomendasikan dijalankan di Chrome, ya. Lebih direkomendasikan berjalan di Chrome. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita mau memulai, maka silahkan diluncurkan Chrome atau buka Chrome-nya. Kemudian kalau kita belum mendaftar di StreamYard, nanti langkah-langkahnya sebentar diperlihatkan. Kemudian koneksi streamingnya mau kemana, kemudian membuat siaran dan melakukan siaran langsung. Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Nah, pertama-tama ketika kita ingin mengakses StreamYard.com, maka di browser kita dalam hal ini menggunakan Chrome, diketikkan di bar sini StreamYard.com. Maka tampilan awalnya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Ada login, di bagian atas ada login, ada get started. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan, maka silahkan memasukkan alamat emailnya. Disarankan menggunakan Gmail. Ya, menggunakan Gmail. Usahakan tidak menggunakan G Suite. Kenapa tidak menggunakan G Suite? Beberapa bulan yang lalu ada teman sejawat mengatakan bahwa akunnya tidak bisa mengakses StreamYard lagi karena dia menggunakan SCH. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya kurang tahu apakah karena menggunakan akun G Suite atau tidak. Ya. Oke Bapak dan Ibu, berikutnya setelah dimasukkan alamat email Gmail kita di kolom ini, maka selanjutnya
akan dikirimkan oleh StreamYard ada 6 digit ya, ada 6 digit yang akan dikirimkan ke email kita. Nah, di email kita akan muncul di inbox, biasanya itu akan dikirimkan ada 6 digit ya. Setelah itu silahkan di copy 6 digit tersebut, kemudian kembali ke sini, masukkan kembali ke sini, kemudian login ya. Setelah itu Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu berhasil masuk atau berhasil login, maka pertama-tama kita akan StreamYard akan menampilkan ada upgrade, kemudian ada my akun, kemudian ada broadcast, kemudian ada destination. Destination-nya ini ada banyak, ini Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, 8, 10 ya. Jadi ada 10 kemungkinan broadcast yang disiapkan oleh StreamYard. Nah, yang saya sering lakukan, dan ini saja YouTube channel, di Facebook belum pernah ya. Jadi yang lainnya ini kebetulan saya tidak punya akun di LinkedIn ya, di sini tidak punya akun. Ini juga di Periscope ya, saya punya akun Facebook tapi belum pernah menggunakan StreamYard untuk live streaming. Oke, itu di destination-nya. Kemudian broadcast-nya, di broadcast-nya kita akan diarahkan ke broadcast-nya, tinggal pilih saja ya. Klik broadcast dan tinggal pilih YouTube channel. Kemudian ada create broadcast di upcoming-nya ya. Broadcast upcoming-nya, kemudian ada past broadcast. Nah, di past broadcast ini akan berisi siaran langsung yang telah kita lakukan ya, yang telah kita lakukan. Itu di menu broadcast. Berikutnya Bapak dan Ibu, untuk melakukan broadcast, biasanya di awal kita akan diarahkan akun mana yang akan kita gunakan ya. Kemudian akan ada perizinan ya, apakah akun yang kita gunakan itu mau diizinkan untuk digunakan di StreamYard. Nah, ketika sudah selesai perizinan itu akan diarahkan ke sebuah tampilan seperti ini, enable live streaming on YouTube ya. Jadi kalau ini sudah aktif, maka kita akan diarahkan pada dashboardnya YouTube ya. Kita akan diarahkan ke dashboardnya YouTube, atau kemudian kalau ke dashboardnya YouTube, kita akan diarahkan apakah mau membuat live streaming sekarang atau nanti ya, live streaming sekarang atau nanti. Ini tinggal dimulai saja salah satunya Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan diarahkan masuk ke dashboard dari YouTube. Nah, tinggal dibuat judulnya ya, kemudian mau di public atau private ya. Setelah itu diklikkan saja. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian berikutnya seperti itu. Kalau di StreamYard Bapak dan Ibu, apabila kita baru mendaftar di StreamYard, maka akun kita akan aktif dalam waktu 24 sampai 48 jam ya. Jadi ketika pertama kali kita mengaktifkan StreamYard, maka saat ini kita akan diaktifkan atau bisa streaming itu setelah 24 sampai 48 jam ya, seperti itu ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, tahap kedua bagaimana caranya membuat
atau membuat live streaming, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama tadi Bapak dan Ibu di bagian broadcast itu. Di bagian broadcast di sini, kalau kita klikkan broadcast, kemudian create a broadcast, seperti ini kan baru ya. Nah, itu kita akan diarahkan pada, ya, kita akan diarahkan ke sini Bapak dan Ibu. Ya, jadi create a broadcast, kemudian buat judulnya, ya, diklikkan tulis judulnya, kemudian deskripsi dari live streaming kita, kemudian privasinya ada 3 jenisnya, ada public, unlisted, kemudian privat. Nah, kemudian ada pilihan kalau kita mau jadwalkan untuk live streaming selanjutnya, itu tinggal diklik ini, dicentang, maka akan keluar waktunya kapan. Misalnya hari ini jam 8.45 malam. Nah, itu. Jadi ada dua streaming atau broadcast yang bisa dilakukan. Apakah broadcastnya langsung atau mau dijadwalkan. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu, ketiga adalah Bapak dan Ibu akan diarahkan masuk pada pengecekan kamera dan mic. Ya, pengecekan kamera dan mic. Di sini akan diarahkan menuliskan nama. Jadi menuliskan nama, misalnya saya tuliskan Abdul Rahman, maka nanti di layar utama akan muncul seperti ini. Ya, nama kita, kemudian pengaturan kamera dan mic tinggal diklikkan di sini, ya. Jadi di tahap ketiga setelah kita masuk, setelah membuat broadcast, maka kita akan diarahkan untuk mengecek kamera dan mic. Setelah itu, Bapak dan Ibu, di pengaturan kamera dan mic itu ada settingnya. Di kamera akan tinggal memilih kamera apa yang aktif, ya Bapak dan Ibu, kamera yang aktif di komputer masing-masing, kemudian resolusinya tinggal dipilih. Kemudian di audio, untuk pengaturan di audionya ya sesuai dengan mikrofon yang aktif di komputer masing-masing. Kemudian speakernya juga demikian. Biasanya echo-nya ini diaktifkan. Echo-nya diaktifkan. Kalau tidak dicentang, itu biasanya digunakan oleh para podcasters, ya, dan musisi. Ya, ini dihilangkan. Nah, kalau kita ini dicentang saja. Kemudian ada pilihan berikutnya, automatically adjust mic volume. Ya, ini dicentang saja supaya otomatis mic-nya. Nah, berikutnya untuk green screen. Ya, untuk green screen-nya pilihannya itu kita bisa menambahkan virtual background di StreamYard, ya, di StreamYard. Nah, ini fade-nya bisa diatur. Kemudian di backdrop color, background kita ketika mengaktifkan virtual background, maka yang diakomodir itu adalah green dan blue, ya, hijau dan biru. Jadi di situ pengaturannya. Kalau ketiga pengaturan ini sudah selesai, maka bisa di close, kemudian kita akan diarahkan pada tahapan masuk ke studio StreamYard. Nah, inilah penampakan dari studio StreamYard-nya. Jadi di bagian yang hitam ini, Bapak dan Ibu, ini adalah layar utama yang akan tampil di YouTube, ya, yang akan tampil di YouTube channel kita. Kemudian kemudian di bagian bawah
setelah layar utama ini adalah setting tampilan, ya, setting tampilan dari layar utama kita. Misalnya hanya satu orang, kalau kita ada beberapa orang di studio, nah ini bisa tampilannya. Ini jenis-jenis tampilannya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawah ini adalah kalau saya menyebutnya ruang tunggu ya, ruang tunggu. Di sini kalau misalnya kita Halo. Halo, Pak Abdurrahman. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, suaranya Pak Abdurrahman ini hilang dari room. Ya. Halo Pak, suara Bapak hilang Pak, putus. putus-putus ya. Tadi tidak kedengaran di room Pak. Cek. Halo. Oke, ya sekarang bagus Pak, yang tadinya hilang. Halo. Ya halo, sekarang sudah ada Pak. Cek. Cek, cek. Ya. Halo, Bagaimana suara saya? sekarang bagus Pak, sekarang bagus. Sudah bisa ya? Ya, ya. Oh, jelas. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Halo, sekarang hilang lagi Pak. Si putus-putus ya. Ya. Ya, semoga jaringannya emang bagus ini. Ya, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Cek. Bagaimana suara saya, Bu Ya, Angelina? sekarang bagus Pak, sekarang bagus. Oh, sekarang bagus. Oke. Saya coba presentasi lagi, Bu ya. Oke, siap. Cek audio. Bagaimana, Ibu? Oke, bagus Pak, bagus. Bagus. Baik. Oke. Saya ulang, Bapak dan Ibu. Pada studio StreamYard itu akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan utamanya, Bapak dan Ibu. Layar hitam ini sebagai studio apa namanya? Layar YouTube channel kita yang akan tampil di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah style atau tampilan yang nanti akan kita tampilkan di layar YouTube kita. Di bawahnya, apabila kita mengundang beberapa tamu ke studio kita, maka dia akan berada di bagian bawah ini. Ya, akan berada di bagian bawah ini. Dan kalau kita ingin menampilkannya ke layar YouTube kita, maka kita tinggal klik Add to Stream. Ya, ketika diklik ke ini, maka tamu atau kita itu akan masuk ke layar channel kita. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada menu mute, kemudian ada stop cam. Mute ini kan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan mic kita ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan kamera. Ini pengaturan kamera dan mic. Kemudian
share screen ini untuk berbagi layar, dan untuk mengundang Bapak dan Ibu atau mengundang tamu kita itu tinggal klikkan invite. Nah, di sini nanti akan muncul link yang bisa dibagikan ke tamu kita. Selanjutnya di bagian kanan atas Bapak dan Ibu, ini adalah icon YouTube kita. Kemudian di sebelah kanan ada Go Live. Go Live ini selama belum diklik, maka selama itu pula tidak akan terpublish ke channel YouTube kita. Gitu. Kemudian di sebelah kanan ada suara lain, Bu Arlina. Ya, saya lanjut Bapak dan Ibu. Di bagian kanan itu ada menu comments, kemudian ada banner, kemudian ada brand, kemudian ada private chat, dan ada settings. Ya, untuk komen ini akan tampil di sini, akan tampil seluruh komentar dari peserta di YouTube channel kita. Ya, akan tampil di sini. Kemudian kalau private chat ada Bu Opa. Ya, oke. Bagaimana suara saya sudah masuk lagi? Iya, bagus Pak. Bagus Pak, bagus. Oke. Untuk private chat ini digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang ada di studio. Ya, jadi ini gunanya private chat. Oke, itu di layar utama dari Studio StreamYard. Berikutnya, ini seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika kita sudah klik tadi yang add to stream, maka di tampilan YouTube kita itu nanti akan seperti ini. Jadi kebetulan contohnya ini masih kemarin malam saya masukkan, ini baru satu, gitu. Ya, ini tampilan utamanya. Kemudian kalau kita ingin live studio, tinggal klikkan di sini ya. Klikkan sini. Oke, ini style tampilan. Kemudian ini untuk berbagi layar. Nah, kalau kita berbagi layar, maka akan ditampilkan nanti linknya. Inilah nanti yang di copy ke guest kita, ke tamu kita. Gitu. Biasanya kan ada bincang-bincang, ini menggunakan ini. Berikutnya di private chat seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, ini contoh dari kegiatan kami beberapa bulan lalu kayaknya nih ya. Ya, di bulan lalu ini ada sharing alumni. Yang kedua, di penampakannya seperti ini. Jadi ruang utama di YouTube channel itu hanya bisa memuat 6. Ya, hanya bisa memuat 6. Tapi di ruang tunggu itu bisa memuat hingga 10 kalau saya tidak salah ingat. Nah, ini contoh private chat. Private chat ini adalah media komunikasi atau tempatnya orang-orang yang ada di rumah ini, yang ada di studio untuk berkomunikasi, ya, gitu. Jadi ini untuk private chat, seperti itu. Berikutnya Bapak dan Ibu, untuk komen ini contohnya. Komen ini adalah komentar-komentar dari orang-orang atau Bapak dan Ibu yang menonton YouTube channel kita. Ya, menonton akan tampil di sini. Ya, akan tampil di bagian sini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, banner. Nah, untuk meng-create banner, tinggal create banner saja ya. Jadi klik banner, kemudian create banner. Ini banner ada dua jenis. Ada yang muncul saja, ada yang kemudian berupa stiker, berupa tiker ya. Dia berjalan di kaki layar. Ya, berjalan di kaki layar. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi
Yang ini sharing alumni kedua, Reach Your Dream, kerjasama PTFA dan SMP FS Singkole. Ini jalan terus ya. Ini akan jalan terus di kaki layar. Kemudian tamunya atau presenternya namanya akan ada di sini ya. Bagaimana cara menampilkan sharing alumni itu tinggal klik di ticker ya. Klik di ticker mana saja, kemudian di situ nanti akan muncul ikon tambah. Ketika diklik ikon tambah maka akan muncul di kaki layar ya. Seperti itu untuk banner. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, untuk brand. Untuk brand, maka tinggal klikkan brand. Ya, ini standarnya yang diberikan. Kalau akun kita masih akun standar, akun standar, maka ini tidak bisa di-customize ya. Ini pemberian standar. Ini yang bisa di-customize itu adalah brand color-nya, theme-nya, logonya tidak bisa, overlay-nya ini tidak bisa ditambah ya. Kalau masih akun free gitu Bapak dan Ibu. Itu untuk brand. Kemudian untuk pengaturan, untuk setting kameranya, untuk setting di ruang studionya, ada guest. Itu kan biasanya yang standar itu ada kamera, audio, dan green screen. Tapi kalau kita sudah masuk di sini akan ada setting untuk guest, untuk tamu. Jadi tamu itu bisa melihat komentar. Kemudian nyalakan sebuah sound ketika tamunya sudah masuk. Kemudian ini harus diklik guest must authenticate. Ya, seperti itu pengaturannya. Setelah itu, Bapak dan Ibu, nah tahap kelima tinggal klik go live. Nah, pada saat kita mengklik go live, itu berarti kita sudah live streaming ke tujuan kita, ke YouTube misalnya. Itu akan tampil. Seperti itu tahapan untuk live streamingnya. Nah, kemudian biasanya kan tamu atau presenter itu berbagi layar ya. Berbagi layar. Cara berbagi layarnya adalah yang pertama di kaki layar itu, saya potong di sini ya. Saya cari. Di kaki layar itu ada share screen. Ya, ada share screen. Pada saat diklik share screen itu akan muncul, ini dulu yang muncul pertama, tipsnya untuk share screen. Kemudian setelah itu klik share screen. Pilihannya ada 3, seluruh layar Anda, atau jendela aplikasi, atau tab dari browser yang kita gunakan. Contoh di sini saya gunakan Microsoft Edge ya. Bapak dan Ibu jika ingin menyertakan audio dari apa yang kita bagi, misalnya kan kita mau membagikan audio dari yang kita ingin bagi, maka jangan lupa klikkan di sini ya. Jangan lupa klik di sini Bu, Bapak. Bagikan audio, ini diklik. Kalau ini tidak diklik, maka biasanya itu tidak akan ikut serta di tayangan kita. Gitu. Ya, beberapa minggu yang lalu itu sempat kejadian ketika saya live streaming di kegiatan Hari Pahlawan Sekolah. Itu lagu Indonesia Raya. Kedengaran di saya, tapi di live streamingnya itu tidak terlempar suaranya. Nanti saya sadar ketika teman WA menchat saya bahwa lagu Indonesia Raya itu tadi tidak terlempar suaranya. Di sini saya lupa mencentang bagikan audio. Itu pengalaman saya Bapak dan Ibu. Untuk berbagi jendela aplikasi, maka klikkan saja jendela aplikasi ya, jendela aplikasi, dan
pilih yang mau dibagikan. Ya, aplikasi apa yang mau dibagikan yang aktif di komputer Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah tab dari browser kita. Kalau kita menggunakan Chrome, maka tentunya tab-tabnya Chrome yang akan muncul. Ingat sekali lagi, jangan lupa membagikan audio, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini contoh-contoh kalau misalnya kita lagi live streaming, Bapak dan Ibu kan biasanya peserta bertanya, ya. Maka Bapak dan Ibu tinggal mencari tombol komen, kemudian perhatikan ada enggak pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan di dialog atau di webinar, maka tinggal klikkan di pertanyaan itu, baru akan muncul ikon tambah. Kalau diklikkan ikon tambah, maka dia akan masuk ke ruang layar YouTube kita. Sehingga kalau ada moderator akan membacanya. Atau yang menjadi narasumber itu akan bisa membacanya. Pada kegiatan ini adalah sharing alumni. Yang berjilbab putih ini adalah siswa kelas 9. Ini adalah alumni dan dia pertukaran pelajar di Amerika. Kalau ini alumni juga dan sudah bekerja, ini juga dari Amerika. Ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa, kalau settingnya berdua saja di room utama, di bawah ini kan ada Bapak dan Ibu yang lain, peserta yang menjadi tamu saya saat itu. Ya, ini ada dua tampilan saja antara moderator dengan narasumber, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu di sisi lain di channel YouTube itu ada rekan-rekan yang kemudian mengarahkan seluruh komentar di ruang YouTube, ya. Komentarnya apa namanya, biasanya kan kalau anak-anak kita mengakses ya namanya anak muda ya, sering ada hal-hal kemudian yang tidak sesuai atau melenceng dari topik pembicaraan. Nah, di situ perannya Bapak dan Ibu guru yang berada di channel YouTube kita mengarahkan, gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini ya, ini masih contoh ya, masih contoh. Jadi ini layoutnya, tipe layoutnya Bapak dan Ibu, stylenya. Jadi kita bisa tampilkan saat ini, kalau tampilan seperti ini, presenternya lagi share konten atau share screen, kemudian dua orang moderator dan narasumber saya simpan di sebelah kiri. Jadi pakai tipe yang ini. Kalau misalnya flat materinya saja yang tampil, berarti kita pilih yang sebelah kanan ini, paling kanan. Oke. Berikutnya, bagaimana caranya mengeluarkan? Dan ini ada beberapa orang di studio, di lobinya. Maka kita bisa klik pada titik tiga ini, kemudian remove from stream. Ya, kita bisa remove from stream. Ini berarti kita keluarkan dari live streaming kita. Kita tempatkan di ruang lobby, ya, di ruang tunggu ini. Ya, jadi nanti tergantung siapa yang kita ingin tampilkan di live streaming kita. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya ini berbeda yang di style tampilannya Bapak dan Ibu. Ini style tampilan yang kedua, itu sekat antara peserta, antar pembicara itu agak tipis. Kalau yang di bagian sebelahnya ini agak berbeda, ya. Ada agak lebar jaraknya. Itu stylenya. Kemudian ini untuk remove from stream, ya. Jadi klik titik 3.
Kemudian, itu contoh-contohnya tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita bisa di awal itu ada My Akun ya. Di situ ada informasi-informasi tentang akun kita ya. Mulai dari kita bisa referrals, kemudian bisa berbayar. Ini berbayar menggunakan kartu kredit Bapak dan Ibu. Kalau kita meningkatkan akun kita itu ada $20 per bulan dan ada $30 per bulan. Kita bisa mengganti, kalau kita live streaming itu kan selalu ada icon ini ya, selalu ada tambahnya powered by StreamYard. Kalau ini ingin diganti, silahkan pilih yang berbayar. Ya. Kemudian informasi Bapak dan Ibu, kalau di akun free ini kita punya kuota dalam sebulan itu 20 jam live streaming ya. 20 jam live streaming. Lumayanlah kalau misalnya itu kita gunakan untuk pembelajaran atau membuat video pembelajaran melalui via YouTube. Oke, ini informasi tentang akun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, beberapa link streaming yang saya lakukan bulan lalu itu ada gladi kegiatan Hari Pahlawan, kemudian peringatan Hari Pahlawan, peringatan Hari Sumpah Pemuda, ini linknya. Kemudian ada, sebenarnya ada di channel Pak Amang itu. Mudah-mudahan bisa diakses sebentar. Ya, saya kira itu untuk presentasi saya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba contohkan ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah bisa masuk ini ya. Ya, semoga saja insya Allah. Iya, karena dia jadi Bapak Ibu pertama di Chrome, ini saya gunakan Chrome, saya ketikkan streamyard.com. Nah, Bapak dan Ibu kenapa ini langsung masuk ke sini? Karena akun saya itu sudah saya gunakan beberapa kali di hari ini, gitu. Kalau Bapak dan Ibu yang belum sama sekali, maka ini akunnya siapa? Logout dulu ya. Saya logout dulu. Ya, nah, kalau kita klikkan streamyard.com, maka yang muncul pertama kali ini pada Ibu ya. Nah, nanti tinggal masukkan emailnya. Karena ini beberapa email ya, tinggal pilih emailnya misalnya yang ini. Klik get started. Ya. Oh, sudah. Ini sudah ada, berarti tinggal login saja. Gitu. Kalau belum ada, itu akan mana ini? Yang ini. Anggaplah ini akun anak saya. Klik. Nah, get started. Nah, iya seperti tadi Bapak dan Ibu. Ini akan akan mengirimkan 6 digit ke email dari anak saya ini, gitu. Nah, kalau itu proses sudah selesai, artinya sudah diverifikasi dalam waktu 24 sampai 48 jam, maka tampilannya itu akan langsung masuk ke sini, ya. Broadcast, kemudian upcoming di sini yang akan, hari Rabu ini akan ada gladi, mudah-mudahan YouTube-nya ini bisa. Nah, ini pas broadcastnya ini adalah contoh yang sudah saya live streamingkan gitu. Ini ada gladi nyanyi Solo, kemudian peringatan Hari Pahlawan 10 November, gladi kegiatan Hari Pahlawan. Nah, ini semua akan tampil di pas broadcast gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buat yang baru, maka create a broadcast ya.
saya create, kemudian saya ke YouTube, Bismillah. Lontara 53, kemudian ini saya berikan pengantar latihan live streaming menggunakan streamyard.com. Kemudian misalnya ini pilihannya ada 3, public, unlisted, and private. Saya pilih public. Kalau create sekarang ini langsung create, mudah-mudahan langsung bisa. Bismillah. Amin. Ini masuk, sedang diarahkan ke studio. Nah, sama sekali akan kameranya ini kayaknya ya, ini kameranya, kemudian linknya hilang ya, ya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi pengecekan green screen-nya, kemudian audionya oke, cek, ini bisa dites ya, ini dicek saja, kemudian kalau sudah ini di close. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ganti di sini namanya ya, kemudian enter broadcast, kita akan dimasukkan ke studio siaran. Nah Bapak dan Ibu, saya mau kirimkan ini ke Bapak dan Ibu berkenan, Bapak dan Ibu yang panelis ya. Panelis silahkan mengakses ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang di room panelis untuk masuk bergabung di ruang tunggu sini supaya kita praktekkan ke Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya klik add to stream supaya saya masuk di ruang sini ya. Ini nanti akan muncul di YouTube channel saya. Oke, silakan Bapak dan Ibu yang berkenan bergabung, saya kirim ke sekalian ke all attendee. Ada yang mau bergabung nih. Halo. Oke, ya silakan. Oke, Bu Ika. Ini Bu Ika sudah saya klik. Nah, ini sudah gabung dua ya. Ibu Erlina, oke. Nah, ini sudah ya. Oke. Ini saya lihat sekarang antara posisi di sini itu kalau kita pilih yang dua ini maka itu sangat tidak sekali. Kita pilih yang ketiga. Oke. Nah, pada posisi seperti ini, misalnya kita ingin mengeluarkan, misalnya saya ingin mengeluarkan diri saya, klik ini, remove from stream. Nah, baik. Nah, tinggal dua. Ini di channel kita. Ini saya belum go live ya. Saya belum berikan. Cuma simulasi di studio gitu. Nah, saya masuk kembali. Nah, ini sudah kembali ya. Jadi ini tiketnya bisa Bapak dan Ibu, kita bisa share seperti ini. Ini akan berfungsi apabila salah satu dari yang ada di device ini melakukan oh ya, ada Pak Muhammad Amiruddin, ini device-nya belum nyambung. Itu artinya ada salah satunya yang belum connect, apakah audionya atau kameranya. Ya, saya masukkan Marlina.
bikin connect ini, jadi kan kelihatan mana bisa dimasukkan, mana tidak. Oke, kita bisa masuk sampai masuk orang ya. Selamat datang Pak Adrianus. Halo, Pak. Iya. Nah, lihat Bapak dan Ibu, ketika ada Bapak dan Ibu di ruang pertama, ketika ada enam orang di ruang pertama itu kita tidak bisa lagi menambahkan. Tidak bisa lagi menambahkan. Tidak bisa lagi menambahkan. Gitu. Jadi ini Pak Dirlan bisa jadikan 6. Jadi ada 6 orang. Ya. Tapi kemudian ruang tunggu ini bisa diisi oleh hanya 10 orang. Hanya 10 orang saja. Gitu. Kalau ada yang mau masuk, ini someone is trying to enter the school. Jadi kalau ada yang masuk, kalau sudah lewat dari 10 orang, maka itu tidak bisa lagi. Gitu. Terkunci pada 10 orang. Gitu. Oke, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di studio boleh mengetikkan komentar di sini. Ketikkan komentar di bagian sini ya. Ya, silakan mengetikkan komentar di bagian sini. Nah, kalau kita misalnya di bagian ini ada di privat ini, kalau di privat kita tidak dapat menampilkannya ke ruang streaming kita. Ya, kita tidak dapat menampilkannya ke ruang streaming kita. Kita hanya ini jadi yang privat ini adalah media komunikasi kita di yang 10 orang di sini. Privat jadi media komunikasi kita seperti. Nah, kalau kita ingin komentar dan mau dimasukkan ke sini, maka masuk komenlah di sini, ya. Komenlah di sini, ya. Kita komen, kemudian silakan ke pertanyaan. Misalnya ada yang bertanya, kita mau berikan ke sini, kita tinggal pilih. Ini akan tampil. Silakan nantikan komentar. Ya, seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada di channel YouTube kita yang melakukan atau berkomentar atau memberikan pertanyaan, akan di ruang sini. Ya, satu Bung Pak Soto. Ya, jadi oke, jadi ini komentar ini digunakan oleh Bapak dan Ibu yang akses YouTube. Kalau di privat channel, itu ini untuk media komunikasi di rumah yang mana saya Bapak yang ini ada di rumah dia memang sudah berartinya seperti apa ya? Ini sudah oke, berarti itu berarti apa? Memang baik komen. Kemudian ini ada. Akan keluar. Ada lagi. Akan dilipat. Apa ya? Kalau itu tergantung kalau ini sekarang saat ini mengakses web sekaligus mengakses studi ini. Apa saja yang biasanya saya itu saya mengecek apa namanya live streaming ini oke audionya atau tidak, saya menggunakan perangkat lain ya. Saya menggunakan perangkat lain. Boleh menggunakan perangkat yang sama tetapi di channel YouTube kita itu kita tidak ada suara. Baiknya kita masuk ke studio videonya kita begitu. Begitu. Ya, selamat bergabung Pak Sebenarnya. Iya. Keren Pak, mungkin bisa langsung dipraktekkan itu yang teks berjalan di bawah Pak. Oh, yang di bawah. Iya, teksnya.
di banner, create banner. Kita klik ke sini ya. Misalnya lontar 53, kemudian titik 2 menggunakan StreamYard untuk streaming. Ini diklik dulu ini ya, dicentang dulu ini, centang, kemudian add banner. Nah, untuk add banner maka tinggal tambahkan klik. Oh, keren. Kalau misalnya kita hanya mau katakanlah single atau presenternya dulu ya, misalnya saya mau ikut aja yang ada di ya saya begini dan kayaknya itu keluarkan confirm dan confirm kemudian keluarkan lagi kemudian kita keluarkan lagi kemudian keluarkan lagi. Nah, ini tinggal sendiri saya perlukan namanya kita tambah Keren. nah pakai betul ya saudara tadi ya seperti itu ya. Iya, sama dengan televisi ya Pak ya. Keren. Ya, sama dengan televisi. Ya, gitu ya. Kita tahu kita tentu yang ingin disampaikan misalnya pertanyaan ada dari tadi itu bagaimana caranya melihat bisa efektif ada ya. Ini harus kita pakai. Jadi yang awal kan pertanyaan dari Jessica ya betul. Jadi lagi ada itu ceritanya dengan selama kita di Ya, mungkin bisa langsung kita buka untuk pertanyaan Pak ya, sekalian sambil praktik. Iya, baik Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang streaming menggunakan StreamYard ini, silakan bertanya kepada Bapak Abdurrahman sebagai narasumber kita. Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan cara raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Silakan Bapak Ibu. Iya. Iya. Boleh Pak, tapi kita mau nunggu dulu yang bertanya. Barangkali ini jawabannya nanti lanjutan dari apa yang Bapak tampilkan sekarang. Oke. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang live streaming menggunakan StreamYard, silakan bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, ada yang bertanya Pak ini lewat room chat. Apakah aplikasi ini gratis selamanya atau ada kadaluarsanya? Ini dari Bapak Sumarso SPD. Silakan Pak. Oke. Ya, dari siapa Ibu? Dari Bapak Sumarso SPD. Ya, baik terima kasih Pak Sumarso. Jadi StreamYard ini adalah aplikasi untuk live streaming gratis. Tapi gratisnya itu dalam sebulan kita punya kuota 20 jam. Ya, 20 jam untuk streaming. Nah, setelah habis 20 jam itu, kalau mau nambah, nanti di bulan depannya lagi. Gitu. Jadi misalnya hari ini tanggal 14 ya, tanggal 14 sampai tanggal 14 berikutnya itu kita punya kuota 20 jam. Ya, untuk live streaming. Seperti itu
Pak Sumarso. Demikian Bu Herlina. Cek. Mikrofonnya Bu Herlina. Ibu Herlina, mikrofonnya. Sudah. Ya, baik. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita tentang live streaming menggunakan StreamYard. Silakan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung atau mengirimkan pertanyaan melalui room chat. Ini sangat seru sekali Bapak Ibu materinya. Yang raise hand. Oke, ada yang raise hand, Bapak Muhammad Amir. Ya, silakan. Ibu, sudah kedengaran, Bu? Oke, silakan Pak. Suaranya kayaknya tidak asing ini. Ibu Ika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak, baru ketemu dengan materi streamyard.com. Alhamdulillah menarik Pak. Untuk yang pertama Pak, pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan dua channel Pak, contoh kan YouTube tadinya Pak, kita gunakan YouTube dengan StreamYard ini dalam waktu yang bersamaan, apakah itu tidak membuat laptop kita semakin lambat? Yang pertama Pak. Yang kedua, apakah nanti ketika hasil dari live streaming ini langsung masuk di video di channel YouTube kita, atau hanya masuk di StreamYard saja Pak? Oke. Yang ketiga Pak, tadi saya coba langsung di StreamYard, saya mau cari linknya seperti Bapak, saya nggak dapat linknya Pak, yang kayak streamyard.com /KBBR. Tadi kan Bapak langsung muncul Pak, kalau saya tadi nggak dapat Pak, jadi saya nyarinya di mana itu Pak. Terus yang keempat, kendala laptop saya Pak, tadi saya mau gabung dengan suara dan video, apakah memang StreamYard ini ada spesifikasi tertentu? Karena kamera saya dan sound saya tidak muncul Pak. Seperti itu. Mungkin saja dulu Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak. Dari Pak Muhammad. Muhammad Amirullah. Muhammad siapa ini? Pak Muhammad Amirul, Bapak. Ya, ya. Yang pertama, pengalaman saya ketika ada dua kegiatan webinar yang berlangsung, maka saya tidak dapat melakukan streaming menggunakan StreamYard dengan menggunakan dua kegiatan itu. Maka yang saya lakukan adalah webinar yang pertama menggunakan StreamYard dan webinar yang kedua menggunakan aplikasi lain. Ya, aplikasi lain itu misalnya pakai OBS Studio. Kalau OBS Studio lebih banyak lagi pengaturan yang harus dilakukan. Tapi kalau di StreamYard ini relatif lebih sederhana dibandingkan dengan OBS Studio. Jadi pertanyaannya apakah lambat atau tidak, ini tergantung pada kekuatan jaringan yang kita miliki. Saya menggunakan jaringan dengan kecepatan 20 Mbps dengan biasanya diakses oleh 6 device. Saya masih dapat melakukan streaming dengan relatif jernih menggunakan StreamYard dan OBS bersamaan. Itu sudah mengakses satu menggunakan Zoom, kemudian satu menggunakan Webex. Itu biasanya bersamaan di siang hari, gitu. Jadi tergantung pada spesifikasi laptop dan kecepatan jaringan yang kita miliki. Laptop yang saya miliki ini RAM-nya 12. 12, RAM-nya 12, 8 dan 4. Mungkin tidak stabil atau tidak seimbang jadinya. Tapi RAM-nya yang saya gunakan ini 12. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk masuk kepada Ibu,
ini eh, di browser kita itu kita ketikkan stream stream.com ya, seperti ini. Jadi ini ya Bapak, ini Pak Amirullah ya, streamyard.com, kemudian enter. Ya, ini akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, berarti kita berada di tempat yang benar, ya, di tempat yang benar. Tinggal masukkan emailnya, emailnya yang di sini. Kalau belum pernah mendaftar, ya, kalau belum pernah mendaftar. Kalau sudah pernah mendaftar, maka tinggal login saja. Ya, tinggal saja. Misalnya saya login dengan menggunakan email yang kemarin. Saya menggunakan email ini, baru get login code. Itu akan dikirimkan ya, menunggu jaringan. Ini banyak. Ini Pak. Ya. Kita sabar dulu. Kita harus ambil ya, ini kita masuk sini. Ini lihat logikanya ini kita akan nanti ini ya, kita bisa lihat ini kan ke login ke Yulita. Kalau Bapak dan Ibu melihat akun saya ini belum diverifikasi, ya, belum bisa melakukan live streaming, hanya bisa merekam saja, record only. Tadi saya coba akses, ternyata belum diverifikasi. Nanti akan ada informasi bisa digunakan untuk live streaming. Halo. Ya, iya. Ya, agak putus-putus Pak suaranya Pak. Oke. Oh, agak putus-putus ya. Jadi ya, Pak Abdurrahman tadi yang ditanyakan tentang itu Pak, link yang ada yang dibagikan ke room chat itu dapatnya dari mana? Untuk mendapatkan link itu kita tutup ini ya. Kita tutup dulu supaya terlalu banyak yang. Untuk mendapatkan link ini kita dapat di sini, Bu. Jadi link yang dimaksudkan itu adalah link untuk guest, ya. Kita klik ini. Ini tinggal copy saja ini. Oh iya. Ini. Ya, tinggal copy saja. Copy to clipboard. Itu bisa diklik, copy, kemudian ya tinggal disebar. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan tentang spesifikasi audio dan kameranya. Biasanya pengaturan di sini Pak Ibu ya. Kamera di sini biasanya kami
yang aktif dan tidak aktif. Sama dengan metode saya ini, biasanya yang saya gunakan itu adalah backend dari kamera HP. Tapi kelemahannya adalah kalau menggunakan Android yang saya alami adalah setelah beberapa menit, ada 15 menit itu akan berhenti dengan sendirinya, stuck dia dengan sendirinya. Nah, kamera yang digunakan saat ini adalah webcam eksternal, ya, webcam eksternal. Saya juga mengalami kendala di masalah ini webcam internal di laptop saya itu bermasalah, gitu, sehingga saya menggunakan Android untuk Android cam-nya itu bermasalah. Jadi ternyata setelah saya usuli Pak Amirullah, bisa itu tidak mendeteksi, ya, tidak mendeteksi. Jadi biasanya setelah saya update dulu saya itu deteksi sebentar, setelah itu tidak terdeteksi. Makanya saya webcam eksternal. Kemudian berkaitan dengan audio, coba cek saja di sini, ya. Jadi kan ini ada di komputer Pak Ibu mana yang bersih berfungsi. Kalau di sini kan cek saja yang berfungsi. Ya, ini indikator di sini, ya, indikator di sini. Seperti itu Pak Amirullah, kira itu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Amirullah. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Amirullah. Mohon tangannya diturunkan Pak. Ya, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mohon diisi daftar hadirnya yang sudah di-share di room chat. Mari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Ya, sekedar informasi, Ibu Herlina dan Pak Abdurrahman yang bertanya tadi itu Guru Amir, seorang YouTubers yang sudah punya 81.000 subscriber. Wow. Salah satu aset di kelas ini. Ini bertanya atau menggarami lautan? Tidak, baru bertanya bunyi-bunyi kayaknya, astagfirullah. Ini bertanya atau menggarami lautan ini, Pak? Tidak, baru bertanya, baru memang kenal dengan streaming yard ini Bu. Jadi biasanya pakai offline biasanya, tapi ini kan online. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Baik, ada lagi yang raise hand, Pak Abdurrahman, ini dari Ibu. Ya, Ibu Marlina. Saya buka mikrofon beliau. Iya, silakan Ibu. Ya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Herlina. Ya. Halo. Ya. Pak, terima kasih Pak, ilmunya sangat mencerahkan sekali Pak. Ini kok lebih mudah ya, saya jadi seneng banget nih. Kemarin saya praktekin susah Pak. Pak, bisa di-share, bisa coba dipraktekin nggak Pak, share screen Pak? Tadi saya coba nih Pak, rada susah ya Pak ya untuk share screen. Jadi saya udah buka, saya udah coba dengan menggunakan akun saya, terus akun tamunya pakai akun anak saya. Saya coba share screen tapi kok nggak muncul ya Pak ya. Bisa tolong Pak bantu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya, sama. Iya, terima kasih kembali. Silakan Pak. Iya. Yang ada di studio saja ya. Yang saya minta share screen ya, supaya mencontohkan. Pak Dirlan, benar? Oh, tidak. Iya. Halo Pak Dirlan. Ya. Pak Saiful. Iya Bu, kenapa Bu? Oke. Pak Abdurrahman minta Bapak untuk share screen. Iya. Dilan bisa share screen, klik yang share screen. Kemarin saja di share screen.
Oh, keren. Kalau apabila itu pakai script, maka akan muncul di bagian sini kepada ibu. Nanti bisa terlihat oleh audiens di channel kita kalau kita tambahkan ke sini, ya. Jadi apakah Pak Dirlan sudah share screen? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Atau Bu Ika ya? Coba Bu Ika yang share screen. Halo Bu Ika, bisa bantu share screen? Oh ini, ini sudah ini Pak Dirlan sudah lihat ada share screen-nya tapi masih ini ya? Ya, add to stream. Ya, ya. Ini masih kosong. Oh, betul nih. Masih berputar ya. Saya remove dulu. Atau kita yang share screen. Oh ini sudah masuk Pak Dirlan. Saya klik ya. Siapa tadi yang bertanya? Bu Marlina. Marlina, Pak. Bu Marlina. Marlina, Pak. Oke, Bu Marlina. Ketika Ibu Marlina share screen, maka screen-nya itu masih ada di ruang tunggu, masih ada di lobby. Oh iya. Gitu. Nah, setelah ditambahkan, maka ke sini. Dia akan masuk ke sini. Ya, ini. Jadi ini. Seperti ini. Jadi setelah ditambahkan layar utama, tambahkan ke layar utama, maka akan tampil seperti ini. Ya. 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 Ini mana mau dipilih ini tampilan. Ya. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini Ika lagi yang share screen. Klik. Ya. Nah, misalnya saya remove dulu ya. Saya remove ke dulu. Masih berputar-putar ini Bu. Ya. Nah ini sudah masuk nih. Jadi ini jadi misalnya Bu Ika ini saya tambahkan, kemudian keluar, maka akan tampak misalnya Bu Ika kalau mengaktifkan kameranya, maka akan tampak dia bisa menjelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita guru menjelaskan materi ya bisa gitu. Kalau yang tunggal hanya presentasinya saja muncul seperti ini ya, gitu. Jadi bisa berdua seperti ini, atau bisa seperti ini. Oke, begitu Bu Marlina ya. Pak, yang mengendalikan ini semua si yang membuka, yang punya channel ini apa ya? Iya. Jadi misalnya Ibu Marlina yang membuka StreamYard, maka yang mengendalikan adalah Bu Marlina. Kami yang lain yang diundang itu hanya sebagai tamu saja, ya, hanya sebagai tamu, gitu. Untuk tamu itu pengaturannya ada di sini. Apakah tamu bisa melihat komentar-komentar dari peserta di YouTube? Nah, ini dicentang. Kalau ini dihilangkan, maka tamu yang kita undang itu tidak dapat melihat komentar. Gitu. Ya, seperti itu Bu Marlina. Oke. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali Bu Marlina. Ya, mohon tangannya diturunkan Bu ya. Oke, siap. Ibu bisa nanya lagi satu Pak, Bu, dari Pak Amir. Boleh, silakan Pak, silakan. Pak Abdurrahman, saya sebenarnya baru pertama kali ini mau belajar live streaming di YouTube. Cuma tadi saya coba di StreamYard, ternyata ketika kita langsung masuk di StreamYard, langsung terkoneksi dengan YouTube kita ya. Padahal saya belum go live, Pak. Tapi saya belum go live. Selama
kita belum boleh, maka itu tidak langsung, belum streaming. Gitu. Tapi sudah ada yang komentar, Pak. Iya, itu menunggu. Gitu. Jadi misalnya tadi ya seperti saya pilih ini ya. Oh, iya, sampai. Oke, masuk ke Nah, bagaimana itu Pak? Belum go live langsung ada yang komen. Berarti sudah ada yang menonton ya. Tidak, dia tidak ditonton sebenarnya itu. Oh iya. Bentar, saya mau kelola videonya. Ini. Sama pada saat kita menjadwalkan streaming, itu biasanya ada waktu tunggu. Setiap orang sudah komentar. Ya, saya masuk ke sini. Ini aja. Ya, harus sabar menunggu kalian karena agak banyak kayaknya buka. Ini ada yang salah. Oke. Kalau kita tunggu ya, agak lama ini. Ya, komentar itu Pak Amirullah itu sebenarnya dia hanya melihat thumbnailnya saja. Dia hanya melihat thumbnailnya saja. Tapi apa namanya? Mana ya? Ini kayaknya saat ini 14 ya. Ini. Yang total ini dia sampai ya. Mendatang. Jadi ini. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu ya. Silakan mengetikkan komentar di sana. Oh, sorry gini. Nah, kalau ada orang yang mengakses ini, maka bebas berkomentar. Tapi dia sebenarnya belum melihat kayak di sini, di sini. Di sini di ruang lainnya. Kalau lain itu bisa diakses di sini oleh peserta. Ya, Pak, suara agak putus-putus, Pak. Digunakan putus. Iya. Komentar ini, komentar yang masih ini adalah komentar tapi itu belum apa namanya? Dia belum mengikuti, dia belum mengikuti live streaming kita. Seperti itu Pak. Ya.
Ya, seperti orang yang dulu apa bisa dilihat. Ini ya. Seperti ini. Ini saja. Ini kan kloter 53. Ini. Ya. Ini saja dia. Ini saya bebas komentar. Ini saya bebas komentar. Ya. Apa kali Pak? Ini kan saya bebas komentar. Dari Pak. Ini. Komentarnya di sini kan? Oke Pak, terima kasih Pak. Paham. Masuk di live chat Pak ya, tidak masuk di komen ya. Iya, tidak. Jadi dia masuk di sini. Di sini dia itu. Masuk di sini. Dia harusnya masih. Gitu. Jadi ada lama jadinya. Hanya masuk di sini. Gitu. Jadi komentar yang saya berikan di sini, tapi saya tidak bisa, tidak mengikuti apa yang tadi ini kan dari situ ya, itu dari situ. Tapi yang di YouTube saya, di YouTube yang ini bukan di sini. Ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Pak Amirullah, mungkin kalau sudah dicoba ini StreamYard-nya ini langsung membludak jadi 100.000 Pak malam ini. Amin. Ya, jangan lupa Pak 2,5% ya. Ya, baik Bapak Ibu yang sudah terhubung dengan Room pada malam hari ini, silakan kita sama-sama untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Ini materinya sangat luar biasa. Kita bisa memiliki studio televisi sendiri tanpa perlu mengeluarkan dana yang banyak Bapak Ibu. Ya, untuk Ibu Marlina silakan diturunkan dulu tangannya Ibu. Mari Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan raise hand atau mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Pak, di sini ada Ibu Ika. Ya, silakan Ibu Ika. Sebenarnya mau japri tapi langsung saja karena penasaran. Oh. Jangan japri kan tadi sudah share screen. Ini kan StreamYard sudah pernah digunakan, terus trialnya habis nih untuk akun saya yang terhubung di YouTube. Itu gimana cara perpanjangnya? Kalau misalnya saya pakai yang trial, pakai akun lain, terus untuk hubungkan ke YouTube kan harus sama Gmail-nya ke YouTube. Itu gimana Pak? Maksudnya Karena trial StreamYard saya sudah habis. kok bisa ya? Ya, kok bisa habis ya? Itu ditanya lagi Bu Ika, kok bisa habis ya waktunya? Bisa. Nggak bisa ada jam tayang kan minimal berapa gitu ya? Jam tayang untuk yang trial 20 jam, Bu. Oh, 22 jam. Oke. Saya coba lagi deh. Karena tadi yang pertama oh gitu ya. Jadi, Iya. Karena kan ada minimal jam tayang kan kemarin. penjelasannya begini, Bu. Oke. Iya. Oke. Jadi dalam sebulan itu kita punya kuota 20 jam. Ya. Setelah habis 20 jam, ya, itu kalau misalnya ya, kita itu mendaftarnya di awal itu tanggal 6 Juli, ya. Tanggal 6 Juni 2020. Maka dari 6 Juni sampai 6 Juli kuota kita itu 20 jam. Kalau lewat dari itu, maka tidak bisa kita live streaming di bulan itu, di 6 Juni sampai 6 Juli. Nanti akan terreset lagi 20 jam dari 6 Juli sampai 6 Agustus. Begitu.
Jadi istilah trialnya itu mungkin situ maksudnya ya. Gitu Bu Ika ya. Oke. Karena Oke, Ustaz. ya yang saya lakukan, Next episode ya, yang saya lakukan akun streaming. saya itu, ya. Yang saya lakukan di akun saya ini tidak berubah, tetap akun Gmail saya yang amang94@gmail.com ini tidak pernah berubah sejak saya mengenal StreamYard, itu tidak pernah berubah, cuma mungkin tidak pernah sampai ke 20 jam, biasa sampai hanya 18 jam saja. Mungkin Bu Ika sudah lewat 20. Iya, barangkali Pak. Jadi kalau sudah sampai di 20 jam harus menunggu lagi bulan berikutnya ya Bu Ika ya. Iya, harus makanya menunggu saya berikutnya. stop sudah tidak bisa digunakan. Oke, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Iya. Itu bisa ditambah Abdurrahman, dengan ada lagi yang menambahkan. bertanya? Iya, silakan. Itu bisa ditambah dengan menambahkan kartu kredit, Bu. Wow. Iya. $20 per bulan. Nah, kalau itu maka logo StreamYard ini bisa diganti dengan logonya gitu. Nah, itu ada hubungannya Pak dengan pertanyaan partisipan di room chat. Bagaimana cara membedakan StreamYard yang berbayar sama yang gratis? Bedanya di mana? Nah, ini yang gratis, Bu. Iya. Ya, bedanya di sini. StreamYard itu ya gratis, Oh, iya. seperti yang saya gunakan di model ini. Ada gambar BB-nya. Kalau dia sudah tempel biru dengan kredit, maka ini bebas diganti. Karena ada di brandnya, sudah bikin logonya, ini bisa diganti, ya, bisa diganti. Tapi harus ditingkatkan akunnya. Ini upload. Jadi StreamYard log ini ditambahkan. Jadi ada upgrade plan-nya gitu. Ada di situ. Nah, Iya, terima kasih Pak. ya, saya kembalikan ke Bu Herlina. Iya, terima kasih. Jadi untuk membedakan StreamYard yang berbayar sama yang gratis itu Bapak Ibu, itu ada watermark ya, ada logonya di atas. Jadi kalau kita mau pakai yang tidak ada logo bebek-bebek, nah harus ditempel pakai apa Pak? Pakai kartu kredit ya. Harus ditutup pakai kartu kredit Bapak Ibu ya. $20 per bulan, Ibu. Oke. Iya, kita akan lihat lagi ke raise hand. Silakan Bapak Ibu. Iya. Ini dari partisipan minta materinya Pak. Mungkin materinya yang PPT bisa dibagikan sekarang. Oke, mungkin teman-teman ada di WA. Kayaknya sudah berikan di WA. Oke, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu hebat, mari kita diskusi dengan narasumber hebat kita di malam hari ini tentang live streaming menggunakan StreamYard. Barangkali dengan ilmu yang didapatkan malam hari ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memiliki studio sendiri-sendiri tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Baik, Ibu Sri Handayati, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan Pasuruan. Pasuruan, ya. Iya, Jawa Timur. Iya. Ini mau bertanya, tadi saya sudah coba buka yang linknya StreamYard itu. Ketika saya nyoba, kemudian dibuka di email. Nah, karena pakai HP yang saya pakai ini, buka lagi, ternyata kode digitnya berubah ya Pak ya? Oh, gitu. Halo? Iya. Iya. Berarti setiap kali kita buka, kode di emailnya
6 digit itu berubah Pak ya? Ya, sebenarnya Silakan Pak. kalau ibu mendaftar dengan satu akun tertentu, setiap kali kalau ibu sudah keluar dan mau ngakses lagi, itu akan selalu dikirimkan PIN atau kode sebanyak itu, ya, gitu. Jadi ya. dia tidak apa namanya ya, dia tidak paten bahwa kode itu, gitu. Gitu. Jadi setiap kita mau masuk itu selalu akan pasti dikirimkan. Kayaknya itu untuk memastikan bahwa yang mengakses ini betul-betul orangnya, ya, pemilik akunnya, ya. Berarti memang itu saya takut salah tadi ini nyoba 2 kali kok berubah 2 kali gitu loh Pak. Iya. Iya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Mohon tangannya diturunkan lagi Bu ya. Ya, terima kasih. Pak Abdurrahman, di sini ada Pak Pungwanto Sipangkar. Kata beliau ingin praktik langsung dengan Pak Abdurrahman karena kebetulan tadi terlempar beberapa kali dari room. Diakses saja linknya saya kopikan ya. Saya copy, Baik. kemudian saya kirimkan ke kolom chat. Ya, kolom chat. Ya, silakan. Sudah ada di kolom chat. Iya. Bapak Pungwanto Sipangkar, silakan diakses linknya Pak di room chat. Kemudian di room chat juga sudah tersedia materi yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber. Bisa Bapak akses secara langsung. Nanya lagi boleh Bu, dari Amir, Pak Amir Bu. Boleh, tapi 2,5% Pak ya. Mari Pak, silakan. Amin. Pak Abdurrahman ini untuk channel live streamingnya selain YouTube bisa langsung bersama dengan Facebook nggak? Atau hanya cukup YouTube saja satu kalau dia? Saya belum pernah paralel, Pak. Ya. Saya belum pernah paralel. Jadi saya itu hanya saya gimana tadi ya? Jadi biar langsung 2 gitu Pak, ada di Facebook satu langsung di YouTube juga gitu. Sekali streaming Pak. Saya belum pernah melakukan ini. Di sini ya. Ini kan kita bisa tambahkan di sini. Ya. Jadi ada YouTube, di mana Facebook profil atau page ya. Ini harus koneksi dulu, ya, gitu. Atau saya masukin ini dengan yang lain. Ya. Saya bilang dulu ini, coba ya. Ini Pak Ade. Ya, selamat berdatang Pak Ade. Ya, kita bisa mengambil Pak Amir pertanyaan itu jadi create broadcasternya. Nah, ini add destinationnya. Ini tidak bisa paralel di sini, Pak. Jadi kalau kita mau pilih YouTube, masuk saja. Ini tidak bisa paralel dia. Ini harus koneksi lagi. Tapi ya, bisa dicoba saja Pak Amirullah ya. Saya belum pernah mencoba live streamingkan dengan dua jalur itu. Gitu. Siapa? Terima kasih banyak Pak. Iya. Atau terima kasih kembali. Ya, silakan saja melihat di health centernya Pak. Ada di health center, di situ seluruh informasi di sini. Destinasinya.
Kena stream TikTok, informasi. Jadi biasanya satu sih Pak. Saya belum pernah mempraktekkan Pak Amirullah tentang itu ya. Nanti kabari saya jika bisa ya. Siap. Iya. Ya. Nanti dieksplor lebih lanjut Pak Amirullah ya. Jangan lupa kami juga dikirim linknya Pak, biar bisa dapat 2,5%. Ya. Iya. Ya, baik Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi langsung dengan narasumber kita, silakan untuk raise hand bagi yang ingin bertanya langsung, dan bagi yang tidak ingin bertanya langsung silakan mengetikkan pertanyaan melalui room chat. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi dimohon kesediaannya untuk mengisi presensi. Penasaran dengan 2% ini apa ini? Ya. 2,5% Pak, kan itu sudah 80.000 subscribernya. Oh gitu, oke. Ya. Oke. Opa baru apa namanya? Baru paham sekarang Opa ya yang 2,5%. Ada ke belakang soalnya ambil yukul ini. Oh ya Opa. Karena itu lumayan besar Pak. Ya, mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi dengan narasumber kita. Untuk materi sudah kami share di room chat, silakan diakses. Tapi sebelum mengakses materi, silakan kita manfaatkan untuk diskusi dengan narasumber kita. Mari Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, pengalaman kami menggunakan StreamYard di sekolah itu yang pertama itu ketika webinar parenting dengan orang tua siswa. Jadi teknisnya karena ada pertanyaan langsung, kemudian ada pertanyaan melalui kolom chat. Kami membagikan link ini ke grup-grup WhatsApp perwalian. Jadi bagi orang tua siswa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, maka mereka mengakses lewat link yang kita bagikan, yang ini. Langsung masuk ke room tunggu ini. Tapi ingat bahwa room tunggu ini hanya bisa diisi oleh 10 orang. Sehingga 10 orang di dalam ini kan biasanya sudah terisi 4 atau 5 panitia, sehingga sesi pertanyaan langsung itu biasanya hanya diisi oleh 3 sampai 4 orang dari orang tua siswa. Gitu. Ya, pengalaman kami StreamYard ini sangat membantu kami dalam menyelenggarakan kegiatan yang berbasis online. Ya, misalnya webinar parenting, kemudian kemarin di bulan November itu banyak aktivitas kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh sekolah, itu bisa menggunakan StreamYard. Dan kami juga tidak menduga setelah kami melibatkan beberapa siswa dalam kegiatan ini di Hari Guru Nasional, itu pengurus OSIS itu berinisiatif melakukan live streaming dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional itu menggunakan StreamYard. Setelah dilibatkan, ternyata mereka dengan sendirinya sudah bisa melakukan live streaming sendiri. Gitu. Jadi sudah anak-anak kami yang di pengurus OSIS itu sudah bisa melakukan live streaming sendiri menggunakan StreamYard. Kami guru-gurunya ya tinggal duduk-duduk saja melihat bagus persembahannya. Ya, itu pengalaman kami di sekolah. Iya. Luar biasa pengalaman dari Pak Abdurrahman. Beliau adalah ahli streaming Pak ya. Setiap kali ada kegiatan online pasti beliau yang melakukan streamingnya. Mari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, masih ada waktu beberapa saat ke depan.
Silakan raise hand. Ya. Ya, tambahan juga Bu Herlina. Ya, Di silakan minggu Pak. ini, ya di minggu ini kami akan mengadakan parenting juga berkaitan dengan rencana satu yayasan untuk pembelajaran rencana pembelajaran di semester genap. Apakah sudah luring atau bagaimana? Itu seluruh orang tua siswa di satu yayasan itu sekitar 2000-an lah. Dan rencananya kita menggunakan StreamYard ini untuk kegiatan edukasi kerjasama antara sekolah umum di Yayasan Pendidikan Soroharjo dengan FKM UI. Ya, dengan FKM UI. Jadi kita menggunakan StreamYard. Oh, keren Pak ya. Tanpa membuang biaya, bisa punya stasiun televisi sendiri. Iya, jadi Ya. ini rencana kita kalau sekolah masih menggunakan sistem PJJ ini, maka memungkinkan sekolah memiliki studio yang luar biasa. Iya, Kalau keren. misalnya didukung dengan apa namanya dana sehingga logo dari sekolah ataupun yayasan ataupun ini bisa kita gunakan. Ya, luar Yang biasa sekali sebenarnya, Pak. Apalagi ini bila ditambah dengan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, apabila langsung mencoba, ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa Iya, Pak untuk dinaikkan ke pendidikan. premium ya, Pak Abdul Rahman. Dinaikkan Iya. ke premium. Kuat kok dana saya dari sekolah ya, dari yayasan itu. ya, Ya. kalau misalnya menggunakan aplikasi lain yang apa namanya yang gratis, itu bisa menggunakan aplikasi OBS Studio. Ya, OBS Studio itu di situ Bapak dan Ibu bebas berkreasi. Ya, bisa menambahkan Iya, mungkin untuk materi OBS nanti di lain waktu Pak ya. Gosmart barangkali bisa menghadirkan Pak Abdul Rahman lagi untuk OBS. Insya Allah. Itu sudah beberapa kali dibahas oleh teman-teman. Iya Pak. Mari Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bertanya atau berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah praktik atau sudah explore, silakan disampaikan apabila ada temuan-temuan yang baru atau ada kendala-kendala yang ditemukan pada saat explore, silakan dikomunikasikan dengan narasumber kita. Ya, selamat bergabung Pak Ismin Muin. Iya. Ya. Ya, ini Pak sudah tidak ada lagi yang bertanya di room chat juga. Ya, masih ada. Selain koneksi, kelemahan lain untuk StreamYard yang Bapak rasakan apa ya? Ini dari Ibu Marlina Pak. Untuk kelemahan StreamYard itu selain faktor koneksinya, kira-kira apa lagi yang lain yang pernah Bapak alami? Ya, salah satunya adalah daya muatnya ini yang cuma 10. Ya, di ruang ini hanya seorang. Kalau misalnya kita melakukan webinar yang interaktif seperti ini kan kita bisa memberikan mempersilahkan teman-teman kita yang present untuk langsung ya kan berinteraksi dengan narasumber. Tapi kalau menggunakan stream ya, kita harus dimasukkan ke stream baru bisa interaksi langsung dengan narasumber. Itu salah satu yang menjadi kendala yang belum bisa ditampakkan dari 10 itu ya. Tapi kita bisa diisi dengan cara memastikan bahwa ini menyisakan 3 atau 4 kursi untuk sesi tanya jawab gitu, supaya ada pertanyaan langsung seperti itu. Kemudian kendala lainnya memang di jaringan ya.
jaringan. Kendala berikutnya kita harus memiliki kamera dan audio yang memadai. Begitu Bu Herlina. Iya, terima kasih Pak. Itu Bu Marlina jawaban dari Pak Abdurrahman tentang kendala-kendala yang beliau hadapi menggunakan StreamYard. Tapi sebetulnya itu bukan kendala yang akan menjadi kendala kita menggunakan StreamYard Pak ya. Karena masih bisa untuk dikendalikan. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu ya. Mari silakan bagi yang masih ingin bertanya. Jaringan yang kuat untuk streaming itu kira-kira apa Pak? Pertanyaan dari Pak Hadi. Jaringan yang kuat kira-kira jaringan apa? Kalau saya tidak bisa membandingkan karena hanya menggunakan satu jenis jaringan. Ya, gitu. Karena saya menggunakan jalurnya IndiHome, maka semakin tinggi speednya itu semakin bagus. Gitu. Tapi untuk yang 20 Mbps yang saya gunakan ini itu maksimal 6 device ya, itu maksimal 6 device. Lebih dari 6 device itu akan mengalami kelambatan ya, kelambatan. Kalau yang 10 Mbps sekitar 3 atau 4 device itu gitu Bu. Iya, terima kasih Pak Abdurrahman. Pak Hadi, itu untuk jaringan yang kuat Pak, otomatis di jaringan yang Bapak gunakan sekarang ya. Kalau Pak Abdurrahman ini termasuk orang setia, jadi beliau belum bisa membandingkan karena hanya pakai satu jaringan saja, IndiHome. Ya, saya juga menggunakan yang 10 Mbps Pak. Alhamdulillah untuk sekarang ini stabil selama kegiatan-kegiatan online. Kecuali mati listriknya, mati juga wifi-nya. Ya. Ya, Pak, kita masih punya waktu 4 menit ke depan menuju ke pukul 22. Ini saya lihat di room chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk yang raise hand juga sudah tidak ada lagi. Ya. Mungkin kita langsung ke closing statement-nya, Pak. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Harlina atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, StreamYard ini adalah tools yang dapat kita gunakan untuk live streaming, ke beberapa tujuan, salah satunya ke YouTube, tanpa membebani ruang penyimpanan hard disk yang dimiliki oleh laptop atau PC kita, dan ini otomatis tersimpan ya, otomatis tersimpan ke channel YouTube kita ya, seperti itu, sehingga dengan menggunakan StreamYard ini kita tidak perlu lagi menyimpan ke hard disk kemudian mengunggah ke channel YouTube kita, tapi ini sudah di shortcut langsung tersimpan ke channel kita, sehingga otomatis menghemat waktu kita ya, menghemat waktu kita. Begitu selesai kegiatan, begitu selesai tersimpan di YouTube ya. Jadi dengan StreamYard ini, live streaming yang kita lakukan itu akan membuat waktu kita lebih efektif. Saya kira seperti itu Bu Herlina. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat sahabat Lontara, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita untuk tayangan Lontara edisi ke-53. Sangat luar biasa sekali penyampaian dari Pak Abdul Rahman di malam hari ini. Tetapi ilmu yang beliau sampaikan tidak akan bermakna ketika kita tidak uji coba secara langsung. Jadi Bapak Ibu silakan dieksplor lebih lanjut oleh Bapak Ibu sendiri. Silakan dicoba di sekolah atau di kantor di mana tempat Bapak Ibu bekerja supaya lebih bermakna. Karena kalau tidak dicoba langsung pasti akan hilang dan akan lupa. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Bagi yang belum isi presensi, silakan diisi presensinya. Dan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Direktorat PSMK yang sudah memfasilitasi kegiatan malam hari ini dengan room eventnya. Kemudian kepada Bapak Ibu panelis yang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Kepada Bapak Ibu tim Lontara yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya, Lina Ohi dari Gorontalo sebagai host dan Bapak Abdul Rahman sebagai narasumber. Dan kepada Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah bersedia hadir di malam hari ini. Semoga pertemuan kita berkah dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Semoga kita dipertemukan lagi di Lontara edisi ke-54 akan datang. Kita berdoa semoga tetap sehat walafiat dan semua kita dikembalikan besok pagi dalam keadaan segar dan bahagia. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Gorontalo, mohon izin dari Bapak Ibu pamit ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak sempat terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.